Perkenalkan, nama saya Yesa Apriani dengan NIM 2120203033 dengan dosen pengampu Ibu Belva Sylvia, MPD. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai organisasi di sekolah. Baiklah, yang pertama ada pengertian organisasi sekolah. Jadi, organisasi secara umum dapat diartikan memberi struktur atau susunan, yakni dalam penyusunan penempatan orang-orang dalam suatu kelompok kerjasama. Nah, dengan maksud menempatkan hubungan antara orang-orang dalam kewajiban-kewajiban, hak-hak, dan tanggung jawab masing-masing. Organisasi sekolah juga adalah sistem yang bergerak dan berperan dalam merumuskan tujuan pendewasaan sebagai makhluk sosial agar mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, ada manfaat organisasi sekolah. Jadi manfaat organisasi di sekolah yaitu yang pertama, memastikan kelancaran fungsi sekolah. Yang kedua, menghindari penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya sekolah dengan memastikan penggunaan yang optimal dan bijaksana. Yang ketiga, untuk membantu mengembangkan kemampuan personil sekolah sesuai dengan bidang keahlian dan pengalaman mereka. Yang keempat, dapat menghemat waktu, meningkatkan kejelasan dan efisiensi kerja. Yang kelima, membantu untuk mencapai tujuan dan sasaran sekolah secara lancar. Baiklah, yang selanjutnya ada peranan organisasi sekolah. Adapun pentingnya organisasi bagi siswa, mencimpungi organisasi di sekolah akan bermanfaat untuk mengasah berbagai kemampuan siswa. Misalnya, kemampuan berbicara di depan umum, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Selain itu juga, mengikuti organisasi juga akan meningkatkan keterampilan siswa dalam mengatasi persoalan yang dihadapi dan membentuk pola pikir positif. Organisasi dapat melatih kedisiplinan, keberanian, mengembangkan kemampuan, baik kemampuan yang sederhana maupun kemampuan yang baru, unik, dan berbeda dari kebanyakan orang. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan organisasi di sekolah. Yang pertama, tingkat sekolah. Yang kedua, jenis sekolah. Yang ketiga, besar kecilnya sekolah. Dan yang keempat, letak dan lingkungan sekolah. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, organisasi itu adalah sistem yang bergerak dan berperan dalam merumuskan tujuan pendewasaan manusia sebagai makhluk sosial agar mampu berinteraksi dengan lingkungan. Dengan begitu, di sana kita bisa belajar bagaimana cara menyikapi diri kita ketika berhadapan dengan suatu masalah sehingga kita bisa menyelesaikannya. Dengan pendewasaan maka kita dapat menyikapi masalah kita dengan baik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zainab dengan NIM 2120203054. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai pendidikan sebagai sosialisasi kebudayaan. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Belva Sylvia MPD sebagai guru dosen mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendidikan sebagai sosialisasi pendidikan. Baik, yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan, pengertian sosialisasi, pengertian kebudayaan, dan pengertian pendidikan sebagai sosialisasi kebudayaan. Baik, memasuki materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi satu ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Adapun pendidikan adalah untuk menggali potensi yang ada pada diri kita melalui ilmu pengetahuan untuk masa depan yang akan mendatang dan lebih baik. Adapun contoh dari pendidikan formal di sekolah dasar seperti SD, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama ataupun SMP, madrasah sanawiyah ataupun MTS, sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, dan sekolah menengah kejuruan ataupun SMK. Dan ada pun contoh pendidikan non formal seperti les bahasa Inggris, les komputer, dan ada pun lainnya.
Pendidikan juga merupakan sebuah aktivitas yang memiliki maksud atau tujuan tertentu yang arah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki seseorang ataupun sebagai masyarakat dengan sepenuhnya. Baik, memasuki materi yang kedua yaitu pengertian sosialisasi. Adapun pengertian sosialisasi secara umum, sosialisasi dapat diartikan sebagai proses belajar individu untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai sosial hingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntunan atau perilaku yang berkembang di masyarakat. Proses pembelajaran berlangsung secara bertahap, perlahan tetapi pasti, serta kesinambungan. Proses sosialisasi awalnya berlangsung di lingkungan keluarga, kemudian berkelanjutan ke lingkungan tetangga, kampung, kota, hingga negara ataupun dunia. Baik, selanjutnya ada pengertian sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu suatu proses seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya. Baik, adapun contoh sosialisasi. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai sosialisasi pendidikan. Yang pertama, ikut dalam diskusi atau mengeluarkan pendapat, bertukar pikiran mengenai pembelajaran yang ada di kelas yang belum kita pahami. Adapun yang kedua yaitu ikut dalam kelompok belajar yang sudah dibuat untuk menambahkan wawasan serta belajar bersama maupun di kelas dan di luar kelas. Sebagai berikut, ini adalah contoh gambar mengenai sosialisasi yang terjadi di pendidikan, yaitu kelompok belajar yang dibuat bersama untuk menambahkan wawasan baik di dalam kelas ataupun yang ada di luar kelas. Baik, memasuki materi yang ketiga tentang kebudayaan. Adapun pengertian dari kebudayaan adalah keseluruhan hasil belajar berupa perilaku yang dapat diwariskan secara sosial, yang meliputi gagasan-gagasan, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, dan benda-benda kebudayaan milik kelompok dan masyarakat. Baik, adapun pengertian kebudayaan menurut Kyo Jaraningrat, yaitu dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa Sanskerta atau budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Jadi, menurut Kyo Jaraningrat mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. Adapun gambaran bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu ada beragam yang ada di gambar. Dapat kita lihat ada budaya Papua, budaya Jawa, ada budaya Dayak, dan lain-lain. Adapun budaya-budaya lainnya yang ada di Indonesia. Memasuki materi yang keempat, di sini akan menjelaskan pendidikan sebagai sosialisasi kebudayaan. Adapun pengertian sosialisasi budaya yang artinya sebagai interaksi sosial antara individu atau kelompok dalam pengenalan mengenai kebudayaan leluhur, di mana budaya itu untuk dapat dijadikan pola pendidikan lahir seiring dengan keberadaan manusia, bahwa dalam proses pembentukan masyarakat, pendidikan ikut adil untuk menyumbangkan proses-proses perwujudan pilar-pilar penyangga masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan merupakan suatu hal yang saling berintegrasi. Pendidikan selalu berubah sesuai dengan perkembangan kebudayaan. Karena pendidikan merupakan proses transfer kebudayaan yang sebagai cermin nilai-nilai kebudayaan. Pendidikan bersifat reflektif. Terdapat contoh kebudayaan yang ada pada kebudayaan Indonesia. Adapun di pendidikan terdapat kebudayaan-kebudayaan yang berasal dari siswa-siswa tersebut. Seperti contoh gambar yang ada di belakang, terdapat berbagai budaya yang ada di Indonesia seperti Bali, Papua, Dayak, Jawa, dan berbagai budaya-budaya lainnya yang dapat kita pahami dari siswa. Baik, proses belajar dalam konteks kebudayaan bukan hanya dalam bentuk internalisasi dari sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui pewarisan atau transmisi dalam keluarga, lewat sistem pendidikan formal di sekolah atau lembaga pendidikan formal lainnya, melainkan juga diperoleh melalui proses belajar dari berinteraksi dengan lingkungan atau sosial lainnya. Dapat kita lihat di pendidikan
dalam satu kelas itu terdapat budaya-budaya yang lain. Seperti saya berasal dari kota Jawa dan berarti memiliki kebudayaan Jawa, dan teman saya memiliki kebudayaan lainnya seperti budaya Sunda. Maka di situ saya akan mengenalkan berbagai budaya yang ada di Jawa, dan teman saya akan mengenalkan budaya-budaya yang ada di Sunda. Dari situ terdapat bertukar pikiran atau berinteraksi untuk mengetahui budaya-budaya yang baik. Dapat diambil kesimpulan dari pendidikan sebagai sosialisasi kebudayaan. Pengertian dari pendidikan itu sendiri adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasannya dengan tujuan agar anak cukup melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Pendidikan juga berguna untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kita agar kita bisa mencapai cita-cita dan berguna bagi masa yang akan datang. Selanjutnya ada pengertian sosialisasi adalah proses di mana seorang memperoleh pengetahuan, keterampilan-keterampilan, dan sikap yang diperlukan agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai peran aktif. Yang terakhir, adapun pengertian kebudayaan juga didefinisikan sebagai keseluruhan gagasan, tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat dijadikan milik dari manusia dengan cara belajar. Baik, cukup sekian pemaparan materi mengenai pendidikan sebagai sosialisasi kebudayaan. Saya memohon maaf apabila salahnya pemaparan materi atau penjelasan. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian penjelasan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.